Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GMI Bukit Sejahtera yang pada minggu pagi ini turut beribadah secara online. Selamat beribadah dalam hadirat Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020, dimanapun kita berada, mari kita ikuti ibadah ini, dan kami mengundang kita mengikuti ibadah ini secara penuh dengan berdiri dan duduk mengikuti tata ibadah. Kita akan memulai ibadah pada pagi ini dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 26, Ciptaan Bapakku. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersujud di hadapan-Mu karena kami rindu untuk terus memuji dan memuliakan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami tidak layak.
Karena itu kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami yang sering mengecewakan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu diperbaharui melalui firman yang akan ditaburkan oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga melalui apa yang akan disampaikan kami boleh mendapatkan kekuatan dan keteguhan hati kami di dalam menjalani hidup kami, terutama pada saat-saat seperti ini Tuhan, pada saat di tengah pandemi COVID saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat tetap duduk, kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 42, Hai Makhluk Alam Semesta. Makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan responsoria kita yang pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11 dan ayat terakhir ayat 45. Kita akan baca secara bergantian dan pada ayat terakhir kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu bersama-sama, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya.
Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena, dilanjutkan dengan doa syafaat. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian penyembahan kita, Bejanamu. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
katakan sekali lagi, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalammu ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, mengiringmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Inilah doa kami kepadamu. Jadikanlah kami bejana yang memuliakan nama-Mu selagi kami ada, selagi kami hidup. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami ya Bapa Sorgawi yang akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu ini Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini ada satu hal yang istimewa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, bahwa ada jemaat yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, satu sukacita ya jika kehidupan jemaat kita bisa terus bertumbuh secara kualitas iman dan juga bisa mengaplikasikannya sehingga membawa dampak yang memuliakan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ya.
Saya akan bacakan Lukas 9 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema, siapakah aku ini? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertanyaan ini dari pembacaan nats kita melihat bahwa ada pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya. Dan dia pertama, coba perhatikan baik-baik. Kata orang banyak, ayat yang ke-18. Kata orang banyak, siapa aku ini? Jadi Yesus pada saat itu bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak itu siapa sih aku ini? Maka dengan antusias murid-muridnya berkata, "Oh, Yohanes Pembaptis, oh Elia, oh salah satu nabi-nabi yang dahulu ada," yang maksudnya di dalam perjanjian lama, ya. Tetapi kemudian ketika murid-murid ini sudah menjawab menurut banyak orang, pertanyaan yang pribadi diarahkan kepada setiap murid-muridnya. Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalau tadi menurut banyak orang, siapa aku? Tapi menurutmu pribadi, siapa aku? Yesus menanyakan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pikir, kenapa Yesus mau? Kenapa Yesus mempertanyakan ini kepada murid-muridnya? Bapak Ibu, pada saat itu ada konsep di dalam pemikiran orang Yahudi bahwa Mesias atau juru selamat itu akan memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi orang Yahudi dari sisi dalam kondisi mereka saat itu terjajah oleh bangsa Romawi. Maka mereka berpikir bahwa juru selamat itu adalah seorang pembebas, seorang pahlawan yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi pemikiran banyak orang pada saat itu adalah pemikiran yang begitu sempitnya melihat seorang juru selamat, yaitu hanya sebagai seorang pembebas dari penjajahan bangsa lain. Tetapi pada saat itu Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Yesus ingin mendengar pengakuan dari murid-muridnya secara pribadi. Yesus mengajukan pertanyaan ini bukan pada saat murid-muridnya baru dipanggil oleh dia, bukan. Tetapi Yesus menanyakan hal ini ketika murid-muridnya sudah berjalan bersama-sama dengan dia, ya, menyaksikan mujizat-mujizat, sudah bersama-sama melayani Yesus. Jadi Yesus mengajukan pertanyaan ini pada waktu yang tepat. Bukan pada saat murid-murid itu baru dipanggil, bukan. Tapi pada saat murid-muridnya sudah sekian lama hidup
bersama-sama bergaul dengan Yesus, dibimbing, menyertai pelayanan Yesus dan seterusnya. Sehingga ketika Yesus menanyakan hal ini, Yesus menginginkan, Yesus ingin tahu, ya, Yesus ingin sebuah penegasan menurut setiap murid-murid yang dipanggilnya. Siapakah dia? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban dari Petrus ini luar biasa. Ya, dikatakan oleh Petrus seperti ini, Mesias dari anak Allah. Mari kita membaca satu bagian di dalam ayat yang lain, di dalam Matius 16 ayat 17. Di sini dikatakan demikian. Matius 16 ayat 17, ya. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban daripada Petrus ini bukan karena kepandaian, bukan karena kemampuan manusia. Tetapi jawaban Petrus ini, jawaban yang dipimpin oleh Bapa di sorga. Artinya jawaban itu adalah karena Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat ke dalam diri kita. Setelah kita sekian lama menjadi pengikut Kristus, setelah sekian lama kita melayani, setelah sekian lama kita terlibat di dalam berbagai hal yang rohani, katakan seperti itu, di dalam pelayanan, di dalam pengurus dan seterusnya. Ya. Ketika Yesus menanyakan, "Menurutmu siapakah aku ini?" Apa jawaban Bapak Ibu dan saya secara pribadi? Apakah kita akan melihat Yesus itu hanya sebagai Allah yang menyediakan saja? Artinya kita melihat ketika kita butuh, kita minta pasti dapat. Ketika kita butuh pertolongan, kita ditolong. Atau kita mau melihat sisi yang lebih luas lagi, bahwa Dia adalah Allah yang sudah mati untuk kita, tersalibkan dengan segala penderitaannya untuk membebaskan dosa-dosa kita, supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, doa daripada Yesus kepada Bapa adalah agar murid-muridnya memiliki pengenalan yang utuh tentang Bapanya, yang dapat bisa dilihat di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Ketika Yesus bertanya kepada kita secara pribadi, "Menurutmu siapa aku?" Atau katakanlah ketika Yesus bertanya kepada saya, "Maria, menurutmu siapa saya?" Apa jawaban? Apakah kita akan berkata, "Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun." Tapi kita melupakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Adil, yang membalaskan setiap perbuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa pada pagi hari ini saya mengambil tema "Menurutmu siapa aku?" Karena perlu kita melihat di dalam situasi-situasi seperti ini, sejauh mana pengenalan kita akan Allah. Kalau kita hanya melihat Allah sebagai sumber berkat untuk memberkati dan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah. Tapi artinya
pengenalan kita hanya pada satu sisi. Padahal Allah kita, wah, luar biasa. Allah kita begitu besarnya, tidak bisa diceritakan. Tetapi kita bisa mengenalnya sedikit demi sedikit. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di saat-saat kita seperti ini, ya, ketika beban kehidupan semakin berat, ya, banyak orang, saya katakan, banyak orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus tergoncang imannya ketika tekanan hidup semakin berat. Tetapi kita bisa berdiri sampai akhir, itu ditentukan oleh pengenalan kita akan Allah. Ketika kita mengenal Allah kita, ketika kita mengenal Dia sebagai Allah yang memelihara kehidupan kita, maka kita tahu hari lepas hari ada tangan yang tidak terlihat, tetapi tangan itu begitu kuat, begitu perkasa menyertai perjalanan hidup kita. Ketika kita melihat Dia sebagai Allah yang memberikan pengajaran kepada kita, membimbing kita, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan marah dan menyalahkan Allah ketika Allah menegur kehidupan kita karena dosa. Mungkin Tuhan izinkan kemalangan terjadi dalam hidup kita karena kesalahan kita. Itu bentuk kasih-Nya. Maka kita tidak akan menyalahkan Allah. Kita tidak akan berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Tidak. Tapi kita tahu bahwa Allah karena mengasihi kita, ketika kita melenceng dari jalannya, Dia akan menunjukkan kasih-Nya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita, Bapa kita adalah orang tua yang seperti orang tua yang ketika anaknya jalannya mulai melenceng diingatkan. Ketika kita tidak tahu, kita dituntunnya. Demikian juga pengenalan kita akan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Apakah kita hanya melihat Dia sebagai Allah yang mencukupkan, atau kita hanya melihat Dia sebagai Allah yang mengampuni sehingga kita berpikir, oh Allah itu Maha Pengampun, jadi kalau aku buat dosa ya Dia mengampuni, maka kita hidup terus di dalam dosa. Tidak. Mari kita bersama-sama memiliki pengenalan Allah yang semakin luas, semakin dalam, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akan menentukan kadar kekuatan iman kita. Kalau kita hanya melihat yang maunya enak-enak saja untuk kita, maka kita akan mempunyai akar iman yang dangkal. Tetapi ketika kita memiliki pengenalan akan Allah kita, semakin dalam, semakin banyak, semakin dalam, semakin mengerti bagaimana pribadi Allah kita, maka itu akan membawa dampak akar iman kita semakin tertanam dalam, di dalam keyakinan bahwa Dia Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga apapun situasi kehidupan kita, kita akan berkata, Tuhan, Engkau baik bagiku. Ada sebuah kesaksian seorang ibu, ya. Ibu ini seorang yang cukup mapan, ya, suami istri ini cukup mapan, mereka mempunyai beberapa banyak perusahaan, ya,
aktif di dalam pelayanan, pengurus gereja dan lain sebagainya. Satu saat Tuhan izinkan anak perempuannya di dalam usia 7-8 tahun, Tuhan izinkan mengalami kanker tulang. Ya. Dan mereka berobat ke Singapura. Sampai satu saat dokter menyarankan anak ini kakinya harus diamputasi. Ya. Oh, betapa sedihnya ibu ini. Betapa sedihnya kedua orang tua ini. Dan mereka berkata begini, Tuhan, ajar kami di dalam situasi yang tidak baik ini, yang menyakitkan bagi kami, meyakini Engkau melakukan kebaikan bagi kami, terlebih bagi putri kami. Ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, anaknya diamputasi kakinya, anak perempuannya diamputasi kakinya, pengobatan sekian lama. Tetapi justru suami istri ini merasakan satu hal yang mereka saksikan, dikatakan, saya pun tidak mengerti bagaimana kami mampu melakukan ini. Justru di dalam situasi seperti itu, mereka katakan, kecintaan kami kepada Tuhan semakin dalam. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini, ya, keluarga ini masih sama-sama melayani Tuhan. Mereka banyak memperkaya akan hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah, mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan di berbagai tempat. Dan yang istimewanya, anak perempuannya yang sudah diamputasi kakinya, dia mengatakan demikian kepada mamanya, Ma, Tuhan itu baik. Tuhan izinkan kakiku tidak ada. Tapi justru dengan kakiku yang tidak ada, aku melihat Tuhan berkarya dalam hidupku lebih. Dan Bapak Ibu, anak perempuan ini sekarang menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses, ya, dan dia melayani Tuhan. Dan dia katakan, saya tidak pernah menyalahkan. Pada waktu kecil saya sedih karena saya tidak bisa berlari ke sana kemari. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena apa? Dikatakan. Karena di dalam sakitku aku melihat kasih Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, lebih dan lebih lagi aku bisa melalui semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan ini dibangun, terbangun. Karena apa? Karena perjalanan kehidupan imannya bersama Tuhan. Di dalam segala kesulitannya, di dalam segala derayan air matanya, dia melihat tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melihat pada pagi hari ini ke dalam diri kita, siapakah dia? Ya, siapakah aku menurutmu? Mari kita jawab, mari kita renungkan. Sejauh mana pengenalan kita akan Allah? Jangan sampai kita mengaku diri pengikut Kristus, tetapi Kristus tidak ada di dalam kita. Ini pun menjadi perenungan saya akhir-akhir ini. Jadi Bapak Ibu jemaat saudara sekalian, ketika kita mengatakan Engkau Tuhanku, sampai di mana pengenalan kita? Jangan sampai pengenalan kita adalah pengenalan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Tapi biarlah pengenalan kita akan Dia, pengenalan untuk menggenapi rencana-rencana Dia melalui kehidupan kita. Seperti pujian tadi, biarlah kita menjadi bejana yang memuliakan Dia.
pengenalan kita menentukan sikap kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan, cara kita memperlakukan orang lain, ditentukan pengenalan kita akan siapa Dia. Mari kita bangun kehidupan pengenalan kita lebih sempurna lagi melalui kebenaran firman-Nya, melalui persekutuan pribadi dengannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan untuk memiliki kehidupan pengenalan akan Engkau dengan baik. Tolong kami untuk semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, sehingga kehidupan iman kami pun boleh semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Engkau, semakin berakar di dalam Engkau, sehingga kami tidak mudah digoncangkan oleh situasi kondisi kehidupan saat-saat ini, tantangan-tantangan yang terjadi. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan akan setiap kami ya Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan terus menolong dan melawat akan keberadaan bangsa dan negara kami, yang saat ini Tuhan masih terus berjuang untuk melawan akan pandemi COVID. Tuhan, kami berdoa, berkati akan pemerintahan bangsa kami, berkati akan kehidupan roda ekonomi di bangsa kami. Pulihkan ya Bapa kehidupan ekonomi daripada bangsa kami. Pulihkan dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia pendidikan. Kami memohon Tuhan tolong. Lawatlah bangsa kami. Tuhan tolong biarlah COVID ini dapat cepat berakhir. Kami juga berdoa Tuhan tolong di dalam vaksin yang saat ini sedang diusahakan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh ditemukan vaksin yang tepat untuk virus ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan berkati akan setiap para peneliti. Kami berdoa untuk setiap para tenaga medis. Tuhan, sudah cukup banyak tenaga medis yang gugur untuk menolong sesama. Kami memohon Tuhan tolong, janganlah ada lagi ya Bapa. Kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah ya Tuhan akan umat-Mu di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan tolong. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini masih di dalam perawatan, di dalam proses pengobatan dan penyembuhan. Sembuhkanlah mereka ya Bapa Sorgawi. Sembuhkanlah mereka. Untuk mereka boleh kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Kami juga berdoa berkati akan penghidupan seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat dengan segala usaha pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati agar usaha pekerjaan daripada setiap jemaat-jemaat-Mu dapat terus berjalan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan iman daripada setiap umat-Mu. Tuhan tolong di tengah-tengah situasi seperti ini biarlah kami boleh semakin berharap di dalam Tuhan, semakin bersandar kepada Engkau ya Bapa. Karena kami meyakini kebenaran firman-Mu bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada-Mu. Biarlah itu boleh terjadi dan teralami oleh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan menyertai, Tuhan menjawab akan setiap kerinduan hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama-Mu ya Yesus. Haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam penerimaan jemaat. Saya mengundang Maria Christine Natalia Tampu Bolon untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang kekasih, saudara
telah mengaku iman kepada Yesus Kristus serta menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja asalmu. Oleh sebab itu, ketika saudara sekarang datang hendak bersekutu dengan jemaat ini, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Maukah saudara memperbaharui janji yang saudara telah perbuat dahulu waktu saudara diterima menjadi anggota gereja? Saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Maukah saudara bekerja dan berdoa untuk mewujudkan janji itu, serta hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan jemaat ini? Saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Jemaat ini mengucapkan selamat datang kepada saudara dan atas nama mereka saya memberi salam persaudaraan. Kita sebagaimana kita semua dipersatukan dalam iman dan persekutuan, kami mendoakan semoga kita bertumbuh sama seperti Kristus, berbuah lebat di dalam segala pekerjaan baik dan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Allah demi Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk saudara kami, Maria Christine Natalia Tampu Bolon, yang telah mengambil bagian di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Berkati akan kehidupannya, biarlah dia boleh mengambil bagian di dalam membangun tubuh Kristus melalui gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Allah turun atas kehidupannya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Maria menghadap ke sana. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sambut dengan bangkit berdiri. Inilah saudara kita yang menyatakan dirinya menjadi bagian di dalam persekutuan kita. Mari kita menyambutnya. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang boleh kita dengarkan pada pagi ini. Dan juga kita sebentar tadi sudah menyaksikan penerimaan jemaat yang baru. Kiranya kita semua semakin diteguhkan melalui firman, dan pada saat ini kita akan merespon melalui persembahan kita. Nats persembahan diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami mengucapkan syukur kalau kami boleh memuji nama-Mu melalui mulut dan bibir kami. Kami tahu berkat-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami, selalu mengalir melalui usaha dan pekerjaan kami. Sebentar kami akan mengembalikan sebagian berkat yang sudah boleh kami terima daripada-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum
Dan biarlah persembahan ini juga boleh dipakai sebagai sarana untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian dari nyanyian rohani nomor 197, Tuhan ambil hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kita, doa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi, doa berkat oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena, dan kita tutup dengan amin. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita menjalani kehidupan dan keseharian kita di dalam pengenalan pribadi kepada Dia, Juru Selamat kita. Terus kita bangun pengenalan kita kepadanya. Arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera dan pertolongan daripada anaknya Yesus Kristus serta penghiburan daripada Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita terus saling mendoakan, kita saling membangun satu dengan yang lain. Dan jangan lupa bahwa warta gereja kita ada di dalam WhatsApp grup kita. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.